berani melawan arus karena kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan-bacaan suci hari ini mengajar kita untuk berani melawan arus supaya memperoleh keselamatan. Saya teringat akan tayangan BBC Earth, channel favorit saya di Indovision. Bagaimana ikan salmon di kutub utara pada musim semi berenang di muara sungai melawan arus sungai yang deras. Entah mereka gembira bersama pasangannya atau mencari makanan di tengah arus. Luar biasa. Saya kemudian berpikir, kalau ikan di air itu hanya mengikuti arah arus, maka ikan itu tidak akan memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan tidak memperoleh makanan sehingga dapat mati dengan cepat. Kalau ikan itu berani melawan arus, maka dengan sendirinya ia memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan mudah memperoleh makanan sehingga dapat bertahan hidup. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu biasa keempat ini, kita berjumpa dengan dua sosok inspirator bagi kita, yakni Nabi Yeremia dan Tuhan Yesus Kristus. Mereka menunjukkan kepada kita sikap berani melawan arus karena kasih, supaya kita selamat. Jadi, tidak bersikap kemana angin berhembus, ke sana dasinya melambai. Saudara-saudari terkasih, Nabi Yeremia dipanggil sebagai nabi ketika masih muda dan belum pandai bicara. Nabi Yeremia dikenang sepanjang masa karena keberaniannya untuk mencari, menemukan, dan menunjukkan kebenaran. Pada masa pemerintahan Raja Yosia misalnya, daerah Yehuda masih diselimuti oleh dosa. Ada banyak orang yang masih menyembah berhala, bertindak tidak adil dan tidak jujur terhadap sesamanya. Situasi negatif ini membuka jalan keberanian kepada Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan yang bersabda kepadanya, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Yeremia pasal 1 ayat 5. Menjadi nabi atau panggilan menjadi seorang religius bukan faktor kebetulan, tetapi semata-mata karena rencana Tuhan. Maka Yeremia tampil mengingatkan orang-orang Yehuda tentang karya kasih Tuhan terhadap mereka sepanjang sejarah dan mengkritik dengan keras tindakan mereka sebagai bentuk ketidakadilan mereka kepada Tuhan. Nabi Yeremia mengkritik dengan keras tindakan mereka sebagai bentuk ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Adalah benar-benar sangat miris, sebab Tuhan begitu setia kepada umatnya, namun umatnya sendiri tidak setia kepadanya. Suasana yang tidak jauh berbeda dengan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan selalu menyertai Yeremia dan memberanikannya untuk bernubuat, sama seperti ia sedang melawan arus. Tuhan berkata kepadanya, "Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka." Yeremia pasal 1 ayat 17. Mungkin karena itu, Santo Paulus juga berkata, "Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil." Saudara, sepanjang hidupnya, Yeremia mengalami banyak penderitaan, namun Tuhan tetap menyertainya. Ia menderita, namun tetap jaya di hadapan Tuhan yang selalu menyertainya. Ia berani
karena kasih kepada Tuhan dan sesama. Sikap dan keberanian Yeremia sejalan dengan sikap dan keberanian Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Tuhan Yesus berani tampil di Nazaret untuk menyampaikan visi dan misinya, yakni Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas pasal 4 ayat 18-19. Ia bahkan dengan tegas mengatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Semua mata tertuju kepada Yesus, namun tidak semuanya percaya kepadanya. Mereka hanya melihat Yesus dengan latar belakang keluarganya, yakni anak Yusuf si tukang kayu dari Nazaret, dan Maria adalah ibunya. Orang-orang Nazaret menolak Yesus sebab mereka hanya mengenal Yesus sebagai manusia, bukan sebagai anak Allah. Di tempat-tempat lain seperti di daerah sekitar pantai Danau Galilea hingga Tirus dan Sidon, orang-orang sangat takjub kepada Yesus karena kata-kata ilahi dan tanda-tanda yang dilakukannya. Di negerinya sendiri, ia malah ditolak hanya karena mereka mengenal keluarga dan masa lalunya. Saudara-saudari, Yesus tidak gentar untuk berkata-kata dengan nada yang tegas kepada mereka. Ia mengambil contoh pengalaman Nabi Elia dan Elisa untuk membuka pikiran mereka tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam dunia perjanjian lama. Namun sia-sia saja karena hati mereka keras. Lukas menulis begini. Mendengar perkataan Yesus itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawanya ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Lukas pasal 4 ayat 28 dan 29. Sikap Yesus adalah berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Saudara-saudari terkasih, sosok Yeremia dan Yesus sangat meneguhkan kita supaya memiliki sikap tegas dalam hidup karena kasih. Yeremia bersikap tegas dan berani karena ia mau mengajarkan umat Allah supaya setia kepada Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya. Kehendak Tuhan bagi manusia adalah kasih. Tuhan Yesus bersikap tegas kepada orang-orang di kampung halamannya supaya mereka memahami kasih dan kesetiaan Tuhan yang sedang melawat mereka. Pengalaman Yeremia dan Yesus adalah pengalaman kita dalam melayani gereja masa kini. Kita boleh berniat untuk melayani tanpa pamrih, tetapi selalu saja berjumpa dengan orang-orang yang tidak memihak pelayanan kita. Kita tidak harus putus asa, namun tetap berusaha untuk melayani dan melayani. Apa yang harus kita lakukan? Santo Paulus membuka wawasan kita untuk sadar diri bahwa kita memiliki iman, harapan, dan kasih. Ini adalah kebajikan-kebajikan teologal yang kita miliki. Paulus mengatakan bahwa yang paling besar diantaranya ialah kasih. Hidup kita bermakna kalau kita mampu mengasihi. Tanpa kasih, hidup kita tidak bermakna. Paulus mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah
dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Saudara-saudari terkasih, Katekismus Gereja Katolik mengajarkan 14 karya belas kasih. 7 karya belas kasih jasmani dan 7 karya belas kasih rohani. 7 karya belas kasih jasmani itu yakni memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minuman kepada orang yang haus, memberi perlindungan kepada orang-orang asing, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, melawat orang sakit, mengunjungi orang yang dipenjara, dan menguburkan orang mati. 7 karya belas kasih rohani itu yakni menasihati orang yang ragu-ragu, mengajar orang yang belum tahu, menegur pendosa, menghibur orang yang menderita, mengampuni orang yang menyakiti, menerima dengan sabar orang yang menyusahkan, dan berdoa untuk orang yang hidup dan mati. Pada hari ini, marilah kita berani melayani Tuhan dan sesama karena kasih. Hidup kita sempurna karena kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.